Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Adinda Nala Puspita Rizkia, MPM 2050644, Kanisa Raihan Maharani, MPM 2050646, Elvina Rahmawati Suroso, MPM 2050664, dan saya sendiri, Dea Indriani, MPM 2050656. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari persoalan memilih kemungkinan penggunaan sumber daya yang terbatas agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih cara pemanfaatan langkahnya sumber daya yang disediakan oleh alam dan oleh warisan generasi sebelumnya. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara. Misalnya, kajian ekonomi tentang kehidupan nelayan di pantai, ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, tulisan tentang ekonomi Indonesia pasca Pelita. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan yakni ilmu yang membahas penerapan teori ekonomi suatu rumah tangga, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, manajemen, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, akuntansi, ekonomi koperasi, dan ekonomi pertanian. Ekonomi teori yakni ilmu yang membahas gejala yang timbul sebagai penyakit perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi teori terdiri dari yang pertama, makroekonomi mempelajari persoalan ekonomi secara keseluruhan, misalnya pembentukan produk nasional, distribusi pendapatan nasional, terjadinya pengangguran dan inflasi serta dampaknya. Yang kedua yaitu mikroekonomi, mempelajari bagian dari teori ekonomi secara lebih mendalam, dimulai dari kehidupan rumah tangga perseorangan, rumah tangga produksi, pemilik modal dan faktor produksi, sama dengan pembentukan harga pasar. Selanjutnya yaitu pengertian pembangunan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Siagian. Tahun 1994, pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Yang kedua yaitu menurut Mellor, tahun 1987, halaman 81, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang bagian besar pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa-jasa. Jadi, inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Implementasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Industrialisasi dijadikan cara utama untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Karena melalui industrialisasi dapat dihasilkan produk manufaktur dalam jumlah yang cepat, hemat tenaga dengan hasil yang sangat besar. Industrialisasi pun diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam yang umumnya dijadikan bahan baku industri, seperti kayu yang dipergunakan untuk industri pulp, industri furnitur, dan sebagainya. Dampak positif dan dampak negatif pembangunan ekonomi. Dampak positif. 1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya oleh masyarakat. Dengan demikian, lapangan pekerjaan yang dibutuhkan mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan
Akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Dampak negatif. 1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencanakan dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. 3. Hilangnya habitat alam, baik hayati ataupun hewani. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah solusi. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menurut Brundtland, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu 1. Menata kembali pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, memenuhi kembali kebutuhan pokok warga akan pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi. Yang ketiga, menjadi perkembangan penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk menghasilkan produksi, melakukan konservasi, dan menambah sumber daya yang tersedia. Yang kelima, reorientasi penggunaan teknologi dan manajemen resiko juga mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian yang bisa kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Yang ingin bertanya silakan di forum diskusi atau ditanyakan langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.